sehat. Terima kasih nih sama Ibu udah meluangkan waktu untuk saya untuk berbagi pengalaman terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan selama Ibu jadi kepala sekolah begitu. Nah, pertama nih, kira-kira nih selama Ibu jadi kepala sekolah itu kan pasti ada banyak masalah yang timbul, kemudian pernah nggak sih berhadapan dengan dua hal yang sama, kemudian tapi sama-sama baik nih. Nah, tapi dia saling bertentangan. Jadi seperti atau dilema etika, dilema, kita ngomongnya dilema ya Bu ya. Saya harus milih ini, kemudian yang ini juga bagus, yang ini juga bagus. Pernah nggak sih Bu berhadapan dengan hal seperti itu? Ya tentunya kalau kita di suatu lembaga, kalau di lembaga sekolah sudah pasti untuk menemukan suatu dilema, yang mana dilema itu kan situasi yang sulit, yang kita harus menentukan pilihan di antara dua kemungkinan yang tidak menyenangkan dan menguntungkan. Jadi kita harus memilih di antara dua itu, sedangkan kedua-duanya itu sepertinya mengandung nilai baik. Jadi kita harus menentukan pilihan. Oke ya. Terus selama mengambil keputusan nih, gimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu? Jadi langkah-langkah yang perlu kita ambil, kita harus mengidentifikasi kira-kira di antara dua itu, kira-kira mana yang perlu kita utamakan dan perlu kita prioritaskan dengan melihat latar belakang dan kepentingan tersebut. Kemudian tadi Ibu menyebutkan langkah-langkahnya. Kemudian jadi langkah-langkah seperti apa nih untuk menyelesaikan suatu permasalahan tadi? Jadi yang utama itu kita identifikasi dulu permasalahannya apa, latar belakangnya apa, kepentingannya apa. Kemudian dalam konteks tersebut, kejadian tersebut itu yang terlibat siapa-siapa saja. Kemudian kita identifikasi dulu, baru kemudian kita bisa menentukan langkah-langkah atau solusi yang akan kita ambil. Jadi setelah diidentifikasi, baru setelah itu menentukan langkah. Nah, langkahnya itu, langkah pertama itu setelah mengidentifikasi apa tuh biasanya? Kita panggil yang terkait dengan kepentingan itu, kemudian kita tanya yang berkaitan dengan masalah itu apa, kemudian siapa-siapa ya yang terlibat itu kita panggil, kita beri arahan, kita beri pandangan, penjelasan, sehingga nanti dari kedua pilihan tersebut atau permasalahan tersebut kita bisa menemukan langkah apa yang harus kita ambil. Jadi dengan musyawarah dengan yang terkait, yang bermasalah, siapa-siapa mereka. Kemudian di samping itu juga kita bisa melibatkan semua orang yang ada di lingkungan sekolah, karena kita di sini lembaga pendidikan terutama sekali yang sangat kita libatkan itu adalah guru-guru yang ada di sekolah ini. Bila memungkinkan itu berkaitan dengan siswa, ya mungkin ada beberapa siswa kita panggil, kita tanya sebelum kita menentukan langkah apa yang akan kita laksanakan. Jadi hal apa aja nih yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan? Ya, untuk mengutamakan kepentingan bersama orang banyak. Jadi kita tidak bisa seenaknya untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau Ibu itu setelah diketahui apa dulu permasalahannya, Ibu panggil rekan-rekan sejawat, ya, teman-teman kita yang ada di sekolah, kemudian kita musyawarahkan, kemudian kita ambil kira-kira apa jalan yang terbaik yang kita lakukan. Dengan demikian, jadi kita tidak untuk menghindari kalau kita nanti salah mengambil keputusan. Jadi musyawarah ya, untuk mufakat.
Oke, selanjutnya nih, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih, tantangan dalam mengambil keputusan? Ya, tentu sekali kalau ada suatu permasalahan itu sudah ada pasti tantangan yang kita hadapi. Yang terutama sekali apabila kita menyampaikan sesuatu, entah itu informasi atau sesuatu yang harus kita lakukan, itu kadang-kadang yang sangat memberi tantangan itu adalah eh, ketidak ketidak apa ya, tidak terlalu merespon, tidak cepat merespon, ya, lambat merespon, sehingga suatu permasalahan kalau responnya itu kurang atau lambat, permasalahan tersebut tidak akan terselesaikan dengan cepat. Jadi yang di sini yang kurang responnya ini dari yang bermasalah. Ya, yang bermasalah kadang-kadang kita beri arahan, tapi yang namanya juga manusia, kadang-kadang kembali ke manusia, ke pribadinya masing-masing. Kadang-kadang ada yang langsung merespon dengan baik, kadang-kadang sebenarnya merespon, cuman namanya manusia beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian ada nggak nih kalau misalkan ada sebuah permasalahan, ibu meluangkan waktu untuk atau menjadwalkan waktu nggak sih untuk berpikir sejenak mungkin untuk menyelesaikan atau untuk memutuskan suatu permasalahan? Jadi kalau untuk jadwal ya, itu karena selama ini permasalahan yang sudah kita temukan itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu apa ya, maksudnya tidak terlalu bermasalah lah ya, anggap saja masalah itu cuman masalah biasa, masalah kecil, jadi tidak memerlukan jadwal ya, jadi itu cuman hanya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Jadi kalau menurut ibu itu tidak memerlukan jadwal tertentu ya, karena kalau sudah kita memerlukan jadwal tertentu itu kan sudah melibatkan banyak pihak. Misalnya harus diselesaikan sampai ke luar. Sampai saat ini permasalahan yang ada di sekolah kita ini kan bisa kita selesaikan sendiri di sekolah. Paling melibatkan teman dalam waktu 1 hari bisa selesai. Kemudian apa nih, ada nggak faktor pendukung yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, tentu sekali faktor pendukung yang sangat menentukan itu adalah teman-teman atau rekan sejawat, ya, rekan-rekan yang ada di lembaga sekolah ini, terutama sekali guru-guru senior dan guru-guru yang sudah mempunyai pengetahuan yang luas, itu bisa kita libatkan untuk mengambil suatu keputusan yang baik. Kemudian dari apa yang kita bicarakan tadi, misalnya banyak mengambil sebuah jadi wawasan, maksudnya buat saya untuk tambah informasi pembelajaran untuk saya. Nah, dari yang kita obrolin tadi nih, pembelajaran yang dapat kita petik nih, hikmahnya itu dari pengambilan sebuah keputusan itu bagaimana sih? Jadi yang paling penting yang kita garis bawahi, apabila kita menemukan suatu permasalahan, itu memang harus perlu pemikiran yang positif, kemudian karena tidak semua permasalahan itu memiliki jawaban yang cepat untuk diselesaikan. Jadi yang paling utama itu adalah butuh kerjasama yang baik, pemikiran yang baik, dan kerjasama, musyawarah dan mufakat kepada teman-teman yang ada di sekolah, supaya untuk dapat mengambil keputusan yang baik dan membawa perubahan yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi karena kalau kita menyelesaikan suatu masalah itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Jadi butuh waktu, butuh proses, butuh pertimbangan yang matang supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Oke, saya jadi belajar banyak ini dari percakapan kita hari ini. Untuk hari ini cukup.
Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Bu ya. Iya. Saya jadi banyak belajar. Ya, Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran kita bersama. terima kasih. Terima kasih nih udah meluangkan waktu untuk saya untuk mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, berkaitan dengan tadi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, saya ingin belajar nih lebih banyak berkaitan dengan bagaimana sih jam terbang Bapak ini dalam mengambil sebuah keputusan begitu. Kemudian kira-kira nih selama Bapak jadi kepala sekolah ini pernah nggak sih berhadapan dengan dua hal yang sama-sama baik, tapi dua hal ini saling bertentangan gitu, jadi kita harus milih mana yang terbaik? Pernah nggak ini dihadapkan dengan hal seperti ini? Dua hal itu baik semua, cuman itu harus dipilih salah satu yang terbaik. Itu kalau kami di pendidikan kami itu namanya dilema etika gitu. Iya. Pernah nggak? Sepertinya pernah. Kalau misal Bapak nih pernah nggak sih punya kasus yang Bapak harus milih antara A atau B yang terbaik gitu, misal tentang apa gitu, pernah nggak kasusnya? Pernah. Ya. Pernah. Jadi pernah ya Pak ya mengalami jadi harus memilih antara A atau B yang tapi sebenarnya sama-sama baik gitu. Iya, pernah. Pernah. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan selama ini jika mengalami dilema seperti itu? Ya, semuanya baik ya, baik. Ya. Saya ambil karena semuanya baik, tapi saya ambil yang terbaik. Ambil yang terbaik gitu ya Pak ya. Jadi langkah-langkahnya nih untuk mengambil sebuah keputusan itu bagaimana Bapak untuk langkah-langkah mengambil sebuah keputusan yang terbaik tadi? Keputusan yang terbaik yang jelas kita melihat acuan daripada kinerja kita, aturan-aturan yang berlaku kita lihat di sana. Ya di samping itu juga berlaku yang lebih penting lagi, suasana kita di sekolah itu kondusif. Jadi melihat dari suasana ke sekolah juga di sini. Iya. Kemudian kalau misalkan ada permasalahan ini, langkah yang Bapak lakukan, misalkan ada masalah mungkin muridnya ada yang nggak sekolah-sekolah, kemudian ada wali kelas yang berkonsultasi sama Bapak bagaimana menyelesaikannya anak seperti ini. Nah, langkah yang Bapak lakukan itu bagaimana? Biasanya kalau ada anak yang sekolah itu juga sekali sesuai dengan aturan, kita nggak boleh lebih dari 3 hari anak itu tidak masuk. Harus kita ambil tindakan untuk kita panggil orang tuanya. Terus langkah selanjutnya bagaimana Pak? Ya, kita berikan edukasi kepada orang tuanya bahwa belajar ini penting, anak kita itu nggak boleh putus-putus, dalam arti seperti kita nonton film berseri, jadi itu nggak boleh putus. Nanti kalau dia putus nggak lihat yang episode yang kedua, nanti nggak nyambung misalnya. Jadi misalkan kalau memang itu istilahnya tidak sakit, kalau sakit namanya itu kan ini urusan lain. Jadi jangan sampai kita bersama-sama, baik dari orang tua itu sendiri harus memantau anaknya itu supaya sekolah bekerja sama dengan orang tua. Kemudian ada nggak kalau misalkan permasalahan nih berkaitan dengan guru-guru gitu, jadi Bapak misalkan itu gurunya sering jarang masuk atau gurunya apa, jadi sebuah permasalahan, jadi Bapak harus mengambil keputusan tentang guru tersebut, pernah nggak seperti itu? Iya pernah. Misalnya guru itu nggak masuk, ya kita panggil masuknya karena apa, masalahnya apa, kan? Tapi kita harus kebijakan harus kita utamakan, apa permasalahan dia itu.
berkenaan dengan keluarga. Ya, selalu kita pesan bolehnya kita memberi edukasi pada guru itu, ya jangan sampai artinya kita itu yang namanya tugas pokok kita itu sampai kita lalaikan. Kalau itu pun istilahnya sakit ya izin, ataupun ini ya memberi tugas, minta bantu pada guru piket untuk memberikan tugas. Kemudian yang paling efektif nih, langkah yang paling efektif bapak lakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang paling efektif itu seperti apa, misalnya entah itu berkaitan dengan orang banyak, Ya. seperti itu, apa tuh yang paling efektif lah? Yang paling efektif yang jelas ini kita itu ajak mereka bicara bersama, ya suara. Kemudian kita selaku pimpinan itu mendengarkan apa keluhannya, iya keluhannya. Nah kemudian itu kita ambil sesuai dengan juknis kita dalam sebuah pendidikan, sesuai lihat dulu situ. Nah kita sampaikan kepada mereka ini, dan kita tanyakan kepada yang bersangkutan musyawarah itu, kalau kita musyawarah, ya gimana menurut pendapat ini, kita kembalikan ke mereka. Ya kalau mereka istilahnya mengatakan ya itu memang iya Pak, ya terpaksa ya berarti yang tadi yang bersangkutan harus ikut apa yang aturannya itu yang ada gitu ya. Kemudian ada nggak sih Pak tantangannya nih selama Bapak jadi kepala sekolah untuk dihadapkan sebuah masalah nih? Tantangan apa sih untuk menyelesaikan suatu masalah? Jadi dalam mengambil sebuah keputusan pasti kan ada tantangannya nih. Ya. Nah, apa sih Pak tantangannya? Yang berkaitan memang dengan guru, ya boleh ya, dari guru atau dari murid juga boleh. Kalau dari guru ya tantangannya jelas ya, karena guru ini kan berwarna-warna ya. Orang ini kan macam-macam. Iya, bermacam-macam. Kalau dia itu istilahnya memang satu visi dengan kita, ya. Mungkin ya kan oke-oke saja. Yang ada juga mereka itu memang yang nggak satu visi, niatnya lain. Iya, beda visi gitu. Bukan apa panggilan hati nurani dia ya akan bekerja semaunya segala macam. Dan kita harus paksa. Oh, jadi kita harus paksa mengikuti aturan yang ada. Iya. Karena kita di lembaga pendidikan. Iya, harus. Kalau dari murid sendiri tantangan kalau permasalahan dengan murid nih? Dari murid sepertinya ya nggak ada masalah, hanya saja kita harus selalu sering-sering saya ajak dengan guru itu sebelum kita belajar, nasihat-nasihat itu harus kita utamakan. Oke, tadi kalau misalkan ada nih sebuah permasalahan, Bapak jadi harus mengambil sebuah keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan itu Bapak harus meluangkan waktu dulu untuk berpikir atau menjadwalkan waktu untuk berpikir dulu untuk menyelesaikan suatu masalah, atau langsung nih ketika ada masalah langsung diselesaikan. Ini kita lihat permasalahan. Kalau itu istilah sederhana mungkin kita langsung, tapi kalau dia agak berat kita tunda dulu. Jadi kita perlu waktu Bapak untuk menimbang. Tergantung masalahnya apa gitu ya Pak ya. Kemudian selama Bapak mengambil keputusan ya jadi kepala sekolah, ada nggak sih faktor-faktor atau sesuatu yang mendukung, dukungan apa sih yang Bapak butuhkan untuk mengambil sebuah keputusan? Dan dia entah itu dari wali murid, komite mungkin, atau dukungan yang lain dari lembaga. Ya, yang jelas sekali. Kalau kita mengambil keputusan itu yang jelas kita jangan terlepas dari aturan petunjuk teknis. Itu yang penting senjata kita. Seperti itu. Nah, kalau itu sudah memang sesuai dengan aturan, ya mereka mau berbicara apa lagi? Enggak. Jadi segala keputusannya itu kalau Bapak mengambil keputusan yang paling mendukung, misalkan itu berarti kita berbicara tentang ini. Kalau kita berbicara tentang manusianya nih, ya dengan manusianya memang yang kita hadapi personilnya kan macam-macam. Lalu kita juga lihat siapa yang kita hadapi, karena
antara, karena saya ini pernah negara sangka, negara batin, Jabung ini, itu karakternya itu saya rasakan memang beda. Walaupun beda, di sana beda, sini beda, sini beda. Nah kita lihat, tetapi di sana walaupun kita dahulukan aturan itu yang kita utamakan, cuman kebijakan itu harus tetap ada. Kebijakan harus tetap ada. Kalau dalam mengambil sebuah keputusan nih, Bapak mengadakan rapat dulu, tadi musyawarah ya, dengan guru-guru. Jadi perlu dukungan dari guru-guru juga nggak nih, atau dari orang tua, dari komite untuk mengambil sebuah keputusan? Untuk mengambil keputusan, tentu saya tidak terlepas dari musyawarah. Dengan guru, baik dengan yang senior. Dengan guru-guru senior ya. Dan senior itu tidak terlepas. Tidak akan saya putuskan sendiri. Musyawarah. Oke, dari pembicaraan kita tadi nih, saya banyak belajar dari Bapak tentang bagaimana sih kita mengambil sebuah keputusan gitu ketika nanti kami sebagai calon guru penggerak ini disiapkan untuk jadi pemimpin pembelajaran. Kami sudah banyak pengalaman dari senior-senior, dari kepala sekolah. Kemudian, ada nggak sih Pak hal yang bisa kita petik dari pembicaraan kita hari ini, kesimpulannya Mas? Kesimpulan dari dalam mengambil sebuah keputusan. Kita dalam mengambil keputusan itu memang tegasan harus. Namun di balik itu kita harus, untuk mengambil suatu ketegasan itu kita tidak boleh melepaskan musyawarah lebih dari sebelumnya. Jadi kita harus tegas gitu ya Pak. Dan musyawarah. Oke. Terima kasih untuk hari ini Pak. Saya jadi belajar banyak dari Bapak. Saya sangat berterima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Terima kasih Bapak.